Oke, maaf Bapak, sebelumnya mungkin bisa jelaskan dulu perkenalan. Oh baik, nama saya Bahrul Fuad, saya komisioner Komnas Perempuan. Oke, Pak Bahlul melihat apa yang viral saat ini, kasus KDRT Lesti oleh seorang Rizky Bilar gitu. Komnas Perempuan sebenarnya melihatnya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya kasus KDRT ini kan seperti fenomena gunung es, dan itu merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat banyak. Jadi menurut catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun sepanjang 2021 itu ada sekitar 4.300 sekian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan terdapat 2.700-an itu merupakan kasus kekerasan di ranah domestik. Artinya itu adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga, gitu ya. Dan yang paling besar itu adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Jadi ini merupakan fenomena yang yang sangat memprihatinkan ya di masyarakat kita, bahwa KDRT itu merupakan kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi. Tapi kalau dalam beberapa kasus, pasti banyak kan kasus dan laki-lakinya yang melakukan KDRT. Biasanya itu karena apa sih Pak? Karena faktornya? Ya, sebenarnya faktornya banyak ya KDRT itu terjadi. Yang pertama, masyarakat kita ini masih hidup di dalam budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Yang kedua, persoalannya karena masyarakat kita khususnya perempuan ini belum memiliki pemahaman, belum memiliki pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan, gitu ya. Jadi ketika dia mengalami kekerasan, mereka anggap itu menjadi sesuatu yang wajar. Dan dari pihak pelaku yang umumnya laki-laki juga memandang bahwa kekerasan kepada perempuan itu sesuatu yang wajar terjadi, misalkan atas nama mendidik, atas nama sebagai sebagai kepala keluarga, gitu ya, menjaga rumah tangga, maka boleh melakukan kekerasan. Nah, itu pemahaman yang salah. Yang ketiga itu memang karena masyarakat kita itu masih banyak yang hidup di dalam rape culture, jadi budaya kekerasan. Jadi kekerasan itu dianggap sesuatu yang wajar untuk membuat sebuah situasi menjadi lebih baik, padahal itu salah, gitu. Nah, kemudian ada lagi faktor ekonomi, ketergantungan psikis, gitu ya, yang menyebabkan perempuan banyak sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kan biasanya kan dari pihak cowok nih pasti yang salah nih dan melakukan KDRT. Ada gak sih yang sisi dari pihak perempuannya yang menyebabkan laki-laki itu KDRT, mungkin kayak kecemburuan apa segala macam? Iya, sebenarnya kan ini kan lagi-lagi karena memang laki-lakinya, persoalannya adalah persepsi tadi bahwa laki-laki itu identik dengan fisik, kekuatan fisik ya, dan pandangan yang memandang bahwa laki-laki lebih berkuasa atas perempuan sehingga dia boleh melakukan apa saja, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan, gitu. Nah, padahal ketika ada persoalan di dalam rumah tangga, maka yang harus dilakukan antara dua pihak itu kan dialog sebenarnya ya, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan kan, untuk mencari titik temu. Tapi masyarakat kita masih menggunakan cara-cara kekerasan karena budaya kekerasan tadi, rape culture tadi. Masih berlaku sampai saat ini. Sampai sekarang, bahkan itu terjadi juga pada orang tua terhadap anak. Dalam hal ini adalah anak perempuan. Jadi walaupun ceweknya yang mungkin cemburu atau melakukan kesalahan, tetap aja laki-laki nggak boleh sama sekali. Ya tidak boleh. Kekerasan kan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan kekerasan bukan cara
yang tepat untuk menyelesaikan persoalan, begitu ya. Apalagi kekerasan di dalam rumah tangga itu sebenarnya juga memiliki dampak yang serius, baik itu dampak fisik ya, bisa jadi kemudian dampak psikologis gitu, dan bisa juga dampak-dampak finansial, ekonomi gitu. Kalau misalkan sampai terjadi kekerasan dan korbannya kemudian mengalami disabilitas gitu ya, nah sehingga kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu kan menjadi persoalan yang susah untuk diselesaikan. Apalagi kemudian trauma trauma psikologis ya, itu bisa terjadi pada korban, dalam hal ini perempuan kalau itu istrinya, dan bisa juga itu kemudian diwariskan oleh anak yang melihat terjadinya kekerasan itu, sehingga kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa jadi diwariskan untuk kemudian anak melakukan hal yang serupa kepada pasangannya nanti atau kepada teman-temannya yang lain. Maka sebenarnya kekerasan di dalam rumah tangga baik dalam bentuk verbal maupun fisik itu harus dihentikan gitu. Dalam kasus yang sedang viral Lesti dan Bilar ini, Komnas Perempuan melihatnya itu bagaimana? Apakah saat mungkin ada kecemburuan atau finansial atau gimana? Kami tidak bisa mengetahui apa yang terjadi gitu, karena memang korban dalam hal ini LK tidak melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan, sehingga secara detail kami tidak tahu apa yang terjadi gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat dari Pak Bahrul sendiri, dia kan merupakan sebuah public figure yang dilihat masyarakat gitu ya kan. Terus dia mengalami hal-hal tersebut, mungkin dari persepsinya dari Pak Bahrul ini sebagai Komisi Nasional Terhadap Perempuan ini seperti apa sih Pak langkahnya? Ya sebenarnya kan langkahnya kemarin sudah bagus yang dilakukan oleh LK gitu ya. Dia melakukan pengaduan kepolisian, laporan kepolisian terhadap kasus KDRT yang dialami. Itu bagus dan itu bisa menjadi contoh baik bagi para korban kekerasan KDRT itu untuk berani melakukan pengaduan gitu ya. Nah, tapi kan beberapa waktu berikutnya, berselang waktu berikutnya, kemudian korban justru mencabut pengaduan atau laporan kepolisiannya, dan ini menurut kami di Komnas Perempuan ya disesalkan ya, itu terjadi pencabutan laporan. Semestinya itu dibiarkan saja diproses, tapi Komnas Perempuan sangat mendukung kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap pelaku, yaitu RB begitu ya. Karena kalau kita menggunakan pasal menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 gitu ya, ayat 1, bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh LK itu merupakan delik biasa begitu ya. Artinya apa? Bukan delik aduan. Artinya apa? Ketika korban mencabut pun itu proses hukum masih bisa diteruskan. Karena apa? Saya mendapatkan informasi dari media juga bahwa korban ini mengalami trauma fisik ya, luka fisik yang sangat serius sehingga dia dirawat di rumah sakit. Kalau kita lihat video dan foto-fotonya, maka sebenarnya bisa saja dan seharusnya polisi ini meneruskan proses hukumnya meskipun pelaporannya sudah dicabut gitu, karena ini masuk di dalam delik biasa, bukan delik aduan. Kalau delik aduan kan boleh dicabut, bisa dicabut dan kasus selesai, tapi ini adalah delik biasa, meskipun dicabut laporannya tapi masih bisa dilanjutkan karena menimbulkan luka serius, trauma fisik serius. Dan ini harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan kekerasan yang serius gitu ya. Kalau ini dihentikan, maka akan semakin banyak korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang tadi saya sebutkan, ada sekitar 2000-an lebih
itu kemudian tidak berani melaporkan kepada kepolisian, atau kepolisiannya justru tidak mau memprosesnya karena takut nanti terjadi dicabut lagi gitu kan. Dalam kata lain, Komnas Perempuan mendesak kepolisian untuk terus mendukung, ya mendesak untuk itu bisa mendukung penuh kepolisian untuk memproses itu. Tapi kan ada pembelaan dari Lesti terhadap Bilar ya, ini masih fokus terhadap anak. Itu melihatnya gimana? Apakah ada jaminan? Gitu. Apa yang bisa menjamin bahwa orang tidak melakukan kekerasan lagi di dalam proses rumah tangganya? Itu kan mau membuat figur yang bagaimana jika itu kemudian terjadi lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga, berarti anak akan, yang seperti saya sampaikan di depan tadi, anak akan memiliki model yang buruk di dalam kehidupannya, begitu ya. Jadi nggak sepenuhnya betul ya, karena fokus untuk anak ya. Anak juga sebenarnya harus diperhatikan ya. Nah, terhadap kita juga harus berpikir untuk menyelamatkan anak juga. Jangan sampai ke depan jika itu terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian tidak menutup kemungkinan anak menjadi korban. Baik korban secara fisik maupun juga korban secara trauma psikologis yang seperti saya sampaikan tadi. Ketika pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai pada kekerasan fisik dan psikis, maka itu akan terekam oleh memori anak, dan itu nanti akan diwariskan dalam kehidupan dia, dan itu berbahaya. Selain mendesak kepolisian untuk terus melanjutkan kasus ini, mungkin ada solusi lain untuk menyelesaikan kasus ini, kayak perceraian mungkin, itu gimana Komnas melihat solusi lain, ada gak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya mencabut itu juga hak dari korban ya. Dan penyelesaiannya memang harus ada pengawasan ya dari pihak kepolisian. Dan menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana orang-orang di sekitar LK korban itu memberikan dukungan kepada LK untuk lebih bisa percaya diri, lebih bisa mandiri mengambil keputusan yang tepat di dalam keputusan kehidupan di masa datang gitu. Dan harus memberikan gambaran-gambaran yang jernih gitu ya, terkait dengan bagaimana mencegah dirinya ya, melindungi dirinya, menyayangi dirinya untuk tidak mengalami kekerasan. Karena sebelum kita mencintai orang lain, ya memang kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita itu menjadi sasaran atau menjadi korban kekerasan, bahkan korban direndahkan ya martabat kita. Begitu kira-kira. Oke. Kalau dari Komnas Perempuan ini sendiri kan sebagai institusi begitu ya, apa akan melaporkan saudara RB ini gitu, karena kan mengingat ini sudah ini kan KDRT ya, pelaku KDRT gitu. Ya. Kami sudah menerbitkan press release, nanti silahkan dibaca juga di websitenya Komnas Perempuan ya. Jadi kita menerbitkan penyikapan ya, surat penyikapan dari komisioner. Nah, kami tidak bisa melaporkan karena memang korbannya tidak mengadu ke kami, begitu ya. Jadi memang secara mekanisme kalau korban mengadu ke kami, membuat laporan ke kami, maka kami akan bisa menindaklanjuti. Tapi ketika tidak ada pengaduan, ya kami tidak bisa melakukan membantu pada korban gitu ya, kecuali kami memang sudah menerbitkan surat penyikapan yang terhadap kasus ini, dan itu bisa dibaca di websitenya Komnas Perempuan dan juga di media sosialnya. Oke, Pak Bahru menyayangkan Lesti mencabut laporannya gitu. At the same time banyak masyarakat yang menduga kalau ini tuh cuma prank terhadap institusi kepolisian. Komnas Perempuan itu melihatnya gimana Pak, dari sisi apapun?
Ya kami tidak melihat pada sisi apa namanya main-mainnya ya. Tapi kalau memang itu terjadi ya sangat disayangkan begitu ya, karena kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang serius yang tidak bisa dibuat main-main, tidak bisa dibuat lelucon begitu ya, karena itu hal yang serius. Dampaknya bisa sangat panjang dan sangat dalam gitu ya, baik pada korban maupun orang-orang di sekitarnya. Ya, saya tidak tahu bagaimana situasinya kemudian sampai korban mencabut laporannya itu, tapi sejauh kami melihat mungkin memang orang-orang di sekitarnya itu harus, yang mendampingi korban itu harus punya perspektif terhadap korban yang baik gitu ya. Jangan sampai kemudian justru menekan korban atau membujuk korban untuk mengalah ya dengan alasan apapun, dengan mengorbankan masa depan korban itu sendiri, LK itu sendiri gitu ya. Jangan sampai, karena nanti yang akan menanggung akibatnya itu adalah LK sendiri ke depan gitu ya. Jadi kami berharap orang-orang di sekitar LK itu memberikan gambaran, memberikan masukan yang proporsional, yang jernih terkait dengan supaya LK terhindar dari kekerasan gitu ya, dan jangan sampai kemudian justru merayu atau membujuk LK gitu ya, dan pada akhirnya nanti LK sendirilah ke depan yang akan menjadi korban dari kekerasan itu sendiri yang berulang, karena namanya KDRT itu punya siklus keberulangan. Jadi Komnas Perempuan ini mengkaji dan juga mendalami ya kasus kekerasan dalam rumah tangga, dia itu punya siklus keterulangan. Jadi ketika sekarang melakukan kekerasan, besok jatuh cinta, lusanya lagi dia melakukan kekerasan, besoknya lagi jatuh cinta, kekerasan lagi. Itu yang terjadi. Jadi ada peluang untuk ada peluang. Jadi itu lagi, gitu. Ya, itu Komnas Perempuan sudah punya kajian ya, pola seperti itu. Jadi pola KDRT itu adalah ada siklus keberulangan di dalam KDRT. Nah, itu yang oleh karena itu Komnas Perempuan sangat berharap bahwa proses KDRT yang sudah mengakibatkan luka fisik dan luka psikis ini harus dilanjutkan, jangan dihentikan. Karena apa? Itu akan menjadi presiden buruk bagi penanganan kasus-kasus KDRT di masa-masa yang akan datang, dan ada sekian ribu kasus KDRT yang di Indonesia yang belum ditangani. Ya, apalagi Lesti sama Betul. Bilar kan public figure gitu. Public figure. Jadi ingat itu ada siklus keberulangan. Jadi kekerasan terjadi, kemudian jatuh cinta, kekerasan lagi, jatuh cinta, kekerasan lagi, begitu siklusnya. Tapi Pak, biasanya habis melakukan KDRT yang pertama, kan biasanya kan ada KDRT yang kedua, ketiga gitu kan. Ya. Biasanya lebih parah daripada KDRT pertama atau mungkin lebih nggak terlalu parah? Tidak ada, saya belum menemukan, kami belum menemukan hasil kajian itu. Kami hanya menemukan bahwa KDRT itu punya siklus keberulangan, dan bisa jadi ya dalam situasi tertentu KDRT bisa terjadi lebih parah dari KDRT pertama, atau juga bisa jadi lebih ringan daripada KDRT sebelumnya. Kita tidak pernah tahu, karena itu nanti tergantung pada konteks, pada situasi pada saat itu kan. Pak, kalau dilihat kemarin itu kasusnya saudara R dan juga RB ini, kemarin itu dia membuat sebuah surat pernyataan dan perjanjian itu bahwasanya nanti saudara RB ini tidak akan mengulanginya lagi. Itu mungkin seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah memang sudah ada surat itu, terus peluang-peluang untuk terjadinya KDRT berarti masih tetap bisa ya? Surat itu kan tidak ya, apakah surat itu memiliki perjanjian itu memiliki kekuatan hukum kan juga kita tidak tahu ya. Artinya bahwa kita tidak bisa mengawasi kehidupan privasi seseorang selama 24 jam gitu ya. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya di dalam relasi rumah tangga
itu yang harus diperkuat itu adalah kesaling pengertian. Hal-hal yang sifatnya formal, surat perjanjian, kawin dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak menjamin bahwa rumah tangga itu akan menjadi lebih baik. Tapi yang bisa menjamin adalah saling pengertian, kemudian di antara kedua pihak memahami masing-masing peran dan haknya, gitu ya, sehingga itu bisa terjadi keharmonisan, gitu. Pak, KPI juga udah mengeluarkan statement bahwa pelaku KDRT siapapun tidak boleh tampil di acara TV. Itu menurut Bapak gimana? Itu emang ya itu bagus. Itu sangat bagus, langkah yang sangat bagus. Kita harus memblacklist ya, blacklist kepada seluruh pelaku KDRT dan pelaku kekerasan. Karena kalau kita memaafkan ya bentuk KDRT itu, maka itu akan menjadi contoh buruk, gitu ya. Maka ini apa yang langkah-langkah dilakukan KPI ini menjadi sangat bagus. Jadi kalau di dalam kasus KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga kasus kekerasan seksual, maka sebenarnya tidak berlaku apa yang disebut dengan restoratif justice. Tahu kan ya? Nggak bisa berlaku. Restoratif justice itu berlaku untuk bentuk-bentuk pidana yang lain, tapi bukan untuk KDRT dan bukan untuk kekerasan seksual. Kenapa? Karena dampaknya nggak bisa diselesaikan, nggak akan terbilang dampaknya, gitu ya. Jadi pertama, yang kedua, jika itu dilakukan pendekatan restoratif justice, maka yang terjadi akan keberulangan lagi. Orang kemudian, oh ya sudah, bisa damai kok, ya kan? Orang setelah memperkosa, ya udah damai dinikahkan. Besok lagi orang memperkosa lagi, gitu. Begitu juga kekerasan, ya siklus kekerasan tadi. Kalau kemudian didamaikan ya, dengan pendekatan keluarga, orang akan ya melakukan lagi. Walaupun Lesti sama Bilar udah damai gitu, Komnas Perempuan juga tetap mendesak ya, tadi seperti yang untuk agar KPI tetap memboikot ya. Ya, harus diboikot. Nggak bisa itu ditutup. Ya. RB-nya ya harus diboikot terus. Nggak bisa dihapus gitu. Kekerasan kan nggak bisa dihapus. Ya sudah, walaupun damai ya tetap harus diboikot, nggak boleh. Tapi kekerasannya kan udah terjadi, kekerasan kan nggak bisa dihapus. Jadi nggak bisa dihapus blacklistnya. Faktanya dia sudah melakukan kekerasan. Gitu. Kalau seandainya KPI menghapus pemboikotan, apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan? Ya, kita tentu akan keberatan itu ya, tidak mendukung itulah, tidak mendukung KPI untuk menghapus. Ya tetap penghapusan itu, blacklist itu tetap berjalan meskipun prosesnya antara kedua belah pihak sudah damai. Itu tetap harus, fakta melakukan kekerasan kan nggak bisa dihapus. Ya. Tapi kira-kira mematikan karir Lesti Kejora gak sih, Pak? Ya, saya tidak tahu itu. Nah, ya itu kan soal masyarakat nanti. Kalau soal karir dan ya. Tapi kami hanya melihat itu. Jadi kami mendukung supaya KPI tidak menghapus itu apa istilahnya? Boikot itu ya, tidak harus tetap dilakukan boikot karena faktanya pelaku sudah melakukan kekerasan dan itu menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Oke. Mungkin terakhir nih mungkin dukungan Komnas Perempuan untuk Lesti bagaimana? Atau para pelaku KDRT lainnya yang pesan-pesannya? Iya, kepada seluruh korban KDRT, saya berharap untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dengan cara bisa ke Komnas Perempuan, kemudian bisa juga melakukan laporan ke cari bantuan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga,
itu ada juga di dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah itu dan juga minta pertolongan bisa ke organisasi-organisasi yang peduli dengan hak-hak perempuan, perlindungan perempuan. Karena kekerasan sudah banyak ya datanya, faktanya bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya sekedar memberikan trauma psikis dan fisik pada korbannya, tapi banyak juga kasus-kasus yang kemudian menimbulkan kematian pada korban. Oleh karena itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang serius, yang harus masyarakat ya mengadukan, berani mengadukan, melaporkan. Dan kepada masyarakat-masyarakat yang melihat terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga juga wajib untuk melakukan pelaporan, pengaduan kepada pihak yang berwajib, itu supaya pelakunya segera diproses ya secara hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Oke. Terima kasih Pak.